Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari lagi kita bisa bertemu dan mari kita syukuri pertemuan ini dengan ucapan tahmid, dan kita berharap mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah pada diri kita, termasuk kesempatan yang diberikan oleh Allah pada pagi hari ini, benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya tergerak untuk mengkaji ulang tentang makna surat Al-Alaq, dan saya ingin mencoba menekankan arti penting pesan dari surat Al-Alaq yaitu pada pesan tentang membaca qiraah. Di dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'ah ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana al-huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyatu nadiyah sanatuz zabaniyah kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Cerita tentang gua Hira saya kira sudah akrab. Apa yang diperintahkan Allah? Bacalah. Iqra, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Diulangi lagi, bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan peringatan, ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Lalu ada pertanyaan dari Allah untuk jadi bahan renungan. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat yang seperti itu, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat zamaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Nah, ada dua pesan penting dari ayat ini. Yang pertama, pesan membaca. Dan ketika kita sudah punya pengetahuan tentang sesuatu dengan iman yang tumbuh di dalam diri kita, kita harus waspada terhadap orang-orang yang memang seringkali menggelincirkan diri kita dengan janji-janji yang memukau. Di dalam ayat ini ada kata-kata iqra. Nabi pada waktu itu tentu saja tidak membawa tulisan apapun. Nabi berkhalwat, dan pada saat malaikat datang, pada saat Jibril datang, dia tentu saja tidak sedang siap untuk membaca. Tetapi Jibril merangkulnya sehingga Nabi merasa sesak napas. Akhirnya Jibril melepaskannya seraya berkata, bacalah. Nah, atas perintah itu Nabi Muhammad SAW menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu dirangkulnya lagi dan dilepaskannya sambil berkata, bacalah. Nabi pun menjawab, aku tidak bisa membaca. Sehingga Nabi Muhammad SAW merasa kelelahan. Maka Jibril pun membacakan ayat 1-5 dalam surat Al-Alaq itu untuk menuntun Nabi dengan cara yang terbaik. Lalu Nabi dengan gemetar dan ketakutan setelah peristiwa itu pulang menemui istri beliau Khadijah dan mengatakan, selimutilah aku, selimutilah aku. Nah, Nabi Muhammad SAW terus diselimuti sehingga hilanglah kegelisahannya. Lalu beliau menceritakan kepada istrinya Khadijah
apa yang telah terjadi, dan beliau menambahkan, aku sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi atas diriku. Nah, dari pernyataan ini Khadijah sebagai istri yang shalihah mengatakan, tidak perlu khawatir, malah seharusnya engkau gembira. Demi Allah, sekali-kali Allah tidak akan memisahkanmu. Engkau menghubungkan silaturahim, berbicara benar, membantu orang yang tidak mampu, menghormati tamu, dan meringankan kesulitan penderita. Ini cara Khadijah menenangkan suaminya, karena suami yang baik pasti akan mendapatkan kebaikan dari Allah, dan pada saatnya tidak perlu khawatir, dia akan mendapatkan ketidakbaikan dari semua orang. Lalu Khadijah membawa Nabi untuk menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah seorang yang pada waktu itu dikatakan beragama Nasrani. Ia banyak menulis buku yang berbahasa Arab dan bahasa Ibrani yang berasal dari Injil. Dikatakan dalam kitab tafsir, ia adalah seorang tua yang sudah buta. Khadijah pun mengatakan kepada Waraqah, wahai anak pamanku, dengarlah cerita dari anak saudaramu ini. Lalu Waraqah bertanya, apakah yang ingin engkau ketahui, anak saudaraku? Dari pertanyaan itu lalu Nabi menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi di Gua Hira. Dari cerita itu Waraqah pun mengatakan, itu adalah Jibril yang pernah datang menemui Isa alaihissalam. Sekiranya saya ini seorang pemuda yang tangkas, dan kiranya saya masih hidup ketika kaummu mengusirmu, maka aku akan menjadi orang yang membantumu. Nabi pun bertanya, apa mereka akan mengusirku nanti? Waraqah menjawab, ya, hanya sedikit yang mengemban apa yang kau bawa ini, dan banyak yang memusuhinya. Maka jika aku masih kuat dan hidup pada waktu itu, pasti aku akan membantumu sekuat kemampuan saya. Nah, tidak lama sudah itu dikatakan di dalam kisah Waraqah bin Naufal pun wafat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis yang saya baca, jelas bahwa 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq ini adalah ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan sebagai rahmat dan panggilan Allah, yang pertama kali dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat yang lain itu diturunkan sesudah tersiarnya berita kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan sudah Nabi Muhammad SAW mulai mengajak orang-orang beriman kepadanya. Ajakan Nabi ini pada mulanya disambut oleh sebagian kecil orang Quraisy, sedang kebanyakan mereka mengejek orang yang telah beriman dan berusaha agar jangan beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah meminta kepada Nabi agar membaca, sedang beliau tidak pandai membaca dan juga tidak pandai menulis. Maka dengan kuasa Allah, beliau dapat mengikuti perintah Jibril untuk membaca, dan Allah menurunkan kepadanya satu kitab yang pada saatnya nanti akan menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, bacaan Nabi tentu saja bukan bacaan terhadap teks yang sudah ada, tapi bacaan terhadap realitas kemanusiaan, realitas sosial, dan realitas apapun yang ada di alam raya. Allah menjadikan seluruh makhluknya itu menjadi bahan bacaan Nabi, dan Nabi pun akhirnya bisa membaca semua fenomena alam, fenomena kemanusiaan, dan fenomena sosial yang terjadi, dan pada saatnya Nabi benar-benar menjadi orang yang cerdas untuk membaca, dan pada saatnya kecerdasannya itulah yang membuat dia semakin bisa melakukan tindakan untuk mendakwahkan agama yang diembannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada pesan yang juga penting, bahwa ketika membaca, Nabi diminta untuk mengingat Allah yang menciptakan dirinya. Jadi dalam proses pembacaan terhadap alam, terhadap dirinya, terhadap fenomena kemanusiaan dan fenomena alam, dan fenomena sosial yang terkait dengan diri dan alam, dia harus selalu ingat kepada siapa yang menciptakan, sehingga nilai-nilai yang tumbuh pada saat orang itu membaca tidak boleh hilang. Bagaimana dia mengembalikan semua bacaan itu kepada Allah? Dia mulai dengan menyebut nama Allah, dia berproses dengan mengingat aturan Allah, dan tujuan akhirnya adalah mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah dari hasil dari proses membacanya, yang pada saatnya bisa kita lihat sekarang ini. Bagaimana orang yang membaca dengan iman kepada Allah, lalu hasil bacaannya itu menumbuhkan kesadaran untuk berilmu dan beramal selaras dengan perintah Allah, dan pada saatnya mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan ternyata orang-orang seperti ini tidak banyak. Nabi pada waktu itu diperintahkan untuk membaca, dan pada saatnya ketika sudah membaca akan menjadi pijakan dari Nabi untuk berdakwah. Dan ketika kita membaca ayat ini, kita pun sadar bahwa kita tidak boleh malas membaca.
membaca apapun yang menjadi pijakan kita agar kita kaya wawasan, agar kita cerdas, agar kita cerdik, agar kita bersikap bijak. Dan pada ayat-ayat selanjutnya adalah ayat-ayat yang mengingatkan kepada Nabi bagaimana orang-orang itu banyak melampaui batas aturan Allah, dan pada saatnya boleh jadi orang-orang yang melampaui batas itu akan mengajak orang lain untuk bersikap sama terhadap apa yang telah disyariatkan oleh Allah, dan bahkan memujuk orang lain untuk mengikuti mereka pada saat itu, dan mereka dengan segala kekuatannya selalu mengajak orang lain agar menjadi orang-orang seperti mereka yang durhaka kepada Allah dengan iming-iming, dengan janji-janji, dengan sesuatu yang menggiurkan, dan pada saatnya mungkin saja banyak orang yang ikut ajakan-ajakan orang-orang seperti itu. Nah, fenomena sekarang itu bisa kita lihat bagaimana orang yang beriman itu menjadi orang yang tersisih karena apa? Harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak memiliki iman atau orang-orang yang imannya tipis sehingga mudah sekali digoda oleh setan ketika mereka berada di dunia nyata. Mereka tidak hanya sesat untuk dirinya sendiri, tapi juga menyesatkan, yang dikatakan dalam bahasa tafsir dhalun mudillun. Sudah sesat dan menyesatkan, sudah tidak baik mengajak orang tidak baik, sudah keluar dari aturan-aturan Allah dan mengajak orang lain keluar dari aturan Allah. Dan inilah yang pada saatnya orang itu, kata Allah, akan mendapatkan adab dari Allah sebagai akibat dari kedurhakannya kepada Allah. Rasulullah dan umatnya dinasihati oleh Allah, jangan tergoda oleh orang seperti ini, karena pada saatnya mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan adab dari Allah, dan pada saatnya kamu akan selamat karena tidak mau digoda oleh orang-orang yang betul-betul dengan sadar berdurhaka kepada Allah. Janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ini antara yang saya baca juga dari surat Al-Qalam ayat 8. Fala tuti'il mukadzibin. Dan pada saatnya saya semakin sadar bahwa ketika kita beribadah, ketika bersujud untuk mendekatkan diri pada Allah, dan pada saat kita ingin taat pada Allah, di samping kita banyak orang yang meninggalkan semuanya, tidak mau bersujud, tidak mau beribadah, tidak bersedia mendekatkan diri pada Allah, dan bahkan menjauh dari Allah. Mereka tidak mau beribadah, mereka bermuamalah dengan muamalah yang dipandu oleh hawa nafsu mereka. Mereka jauh dari Allah dan mengajak orang untuk menjauhkan diri dari Allah, sehingga orang-orang yang dekat kepada Allah pun menjadi orang-orang yang menjadi musuh mereka, dan mereka lah orang-orang yang selamanya akan mengganggu orang-orang yang khusyuk bersujud kepada Allah. Dan pada saatnya kita harus sadar tantangan seperti inilah yang harus kita hadapi kapanpun dan dimanapun kita berada. Para jamaah yang dirahmati Allah, apa pelajaran penting lainnya yang bisa saya sampaikan di sini? Kita ini selalu akan berhadapan dengan tantangan yang semakin lama semakin berat. Di ketika kita ingin taat, ingin patuh, ingin pasrah kepada Allah, menjalani ibadah dengan benar, bermuamalah dengan tepat, maka banyak orang yang menghambat diri kita dan bahkan menghalang-halangi diri kita. Orang-orang itulah orang-orang yang sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa di dunia dan seringkali membuat manusia sulit untuk keluar dari tantangan mereka, dan bahkan mereka itu sulit untuk disingkirkan. Mereka pada saatnya memang akan mendapatkan adab dari Allah, tapi di dunia mereka sepertinya dibiarkan oleh Allah dengan istidrajnya untuk tetap merajalela dengan kekuasaan dan tindakan-tindakannya yang sangat tidak bersahabat kepada orang-orang yang beriman. Dan pada saatnya kita sadar tantangan itulah yang harus kita hadapi, dan jangan pernah mundur dari keinginan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Resiko apapun yang harus kita hadapi, termasuk resiko harus berhadapan dengan orang-orang yang menghalangi diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para jamaah apa yang bisa saya sampaikan dari renungan saya terhadap surat Al-Alaq. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.